Tuhan, mari sama-sama bilang kiri kanannya, saya siap dengar firman Tuhan. Izin untuk membuka masker, Ibu Saudara. Baik, mari kita buka firman Tuhan yang terambil hari ini di Kisah Para Rasul pasal ke-27 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-35. Tuhan berkata, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Sekali lagi, maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Wow, luar biasa. Ada sesuatu yang kita lihat ketika kita membaca firman Tuhan ini, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, di ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan, jangan takut Paulus, kau harus menghadapi kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu juga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi, dan ternyata 15. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Ayat ke-30, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku mau menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Dan ayat yang ke-35, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Dan maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jadi ada kisah di mana Rasul Paulus mengajak orang-orang yang ada bersamanya untuk mengucap syukur, ya, mengambil roti, mengucap syukur. Dan setelah mengucap syukur, dikatakan di sini, maka kuatlah hati semua, ya, orang-orang yang bersama dengan Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa penting kata mengucap syukur itu. Ya, kita sering mendengar kata mengucap syukur, tapi nggak mudah untuk kita lakukan. Apalagi kalau mengucap syukur dalam keadaan di mana kita tidak punya apa-apa. Ya, mengucap syukur ketika di dalam penderitaan, mengucap syukur di dalam kesesatan, mengucap syukur ketika orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita pikir bahwa dia harusnya bersama-sama dengan kita, meninggalkan kita. Ya, kita pikir, aduh, ini orang berkualitas nih, bisa bantu pelayanan, pergi meninggalkan kita. Gimana? Bagaimana mengucap syukur? Wah, gak mudah ya. Betul? Atau beberapa di sini yang mungkin sudah berpasangan tiba-tiba ditinggalkan oleh pasangannya, ya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Wah, itu tidak mudah ya. Wah, haleluya. Jarang, susah. Kenapa? Karena ini momen-momen atau situasi yang gak gampang untuk kita mengucap syukur. Tapi dengar baik-baik, kenapa Tuhan ajarkan kita untuk kita
belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan. Ya, mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena ada maksud Tuhan. Ada maksud yang mulia. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Masih ingat waktu Yesus khotbah di bukit, lalu ada sekitar 5.000 orang laki-laki, ya, karena zaman dulu belum ada checker, ya, ngecek berapa. Kalau di sini kan tadi sudah ada laporannya, ya, yang datang tepat waktu 21 orang, ya. Dari saya lihat baik-baik ini, waduh luar biasa. Ada checker, ada orang yang memperhatikan. 5.000 orang ya, gimana cara nyatetnya itu? Belum ada alatnya. Checker berapa orang? Itu katanya kira-kira 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anaknya, belum. Jadi banyak sekali itu. Dengar Yesus khotbah, gak pulang-pulang, luar biasa. Jadi murid-murid ini udah maghrib, udah suruh mereka pulang aja. Tapi Yesus bilang begini, kamu yang harus kasih mereka makan. Waduh, gimana coba? Emang saya emaknya apa? Emang saya bapaknya apa? Suruh siapa mereka berbondong-bondong dengan Yesus? Ya kalau dia lapar, dia ada samping, dia pulang terlambat, pulang kemalaman atau segala macam, ya risiko mereka. Kenapa kita harus pikir? Enggak, tapi Yesus bilang kamu yang harus kasih makan. Mending kalau Yesus kasih uangnya. Kan nggak ada di situ dikatakan kemudian Yesus mengeluarkan sedikit dari kantongnya terus kemudian memberikan. Ini gimana cara kasih makan 5.000, Pak? Susah, Pak. Dan cari saat itu untuk bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, kata yang tercatat, artinya lebih dari 5.000 orang. Berarti bagaimana, Pak? Hari itu belum ada Bretok, belum ada Dunkin Donat, belum ada Jeko. Gimana caranya? Mana ada malam-malam itu yang jualan roti sampai ribuan? Nggak ada, susah. Gimana caranya? Makanya murid-murid gampang. Udah suruh pulang aja, gampang. Suruh siapa? Nggak ada yang undang-undang, mereka juga nggak ada. Oh, diundang oleh Yesus untuk dengarkan Yesus mau khotbah? Enggak. Datang sendiri, ikut Yesus, penasaran. Lah, dia memutuskan untuk datang. Ya resiko sendiri, dia kelaparan. Resiko sendiri pulang malam dimarahin maminya. Resiko tersendiri dimarahin sama istrinya. Kenapa pulang malam banget? Udah bukan urusan kita. Tapi Yesus bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Waduh, gak dikasih duit lagi. Bagaimana coba kalau pemimpin jemaat di tempat ini, mereka semua kelaparan, terus gimana ini pulangnya kita beri makan? Tolong Pak ya, Bapak tolong. Udah biar suruh pulang aja, biasa juga pulang gereja. Udah pulang aja. Enggak, Bapak harus kasih mereka makan. Waduh, mending Pak kalau dikasih duitnya Pak. Gak dikasih duitnya kan bingung. Tiap minggu lagi gimana? Repot itu namanya. Iya kan? Nah bagaimana? Tapi luar biasa Yesus ya. Dia bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Murid-murid kebingungan. Gimana caranya bisa kasih makan sekian banyak orang? Ada yang lapor. Di sini ada anak kecil. Dia punya 5 roti 2 ikan. Waduh, luar biasa itu. Cuman ada 5 roti 2 ikan. Ini bukan 2 ikan paus. Ini anak kecil. Anak kecil bagaimana 2 ikan paus? Ini ada Christian Science itu begitu. Gak make sense itu. Gak masuk di akal itu. Itu pasti ikan paus. Ikan paus, Pak, bagaimana ini caranya? Anak kecil bawa ikan paus. Sulit. Itu 5 roti 2 ikan. Itu dikasih mamanya itu. Ya kasih bekal itu. Supaya kalau pulang nanti kamu ikut Yesus, dengar Yesus sampai jauh malam itu. Nanti kalau lapar, kamu berhenti di pinggir jalan, kamu makan ini. Cuma ada itu. Itu pun untuk pulang. Masih tersisa 5 roti 2 ikan. Cuma ada itu. Tapi lihat bagaimana. Ini ada sebuah perjalanan yang tidak mudah. Buat anak kecil ini 5 roti 2 ikan. Itu harta yang paling berharga. Karena bagaimana kalau rumahnya jauh. Zaman dulu belum ada Gojek, Pak. Belum ada Grab. Belum ada. Jadi bagaimana kalau rumahnya jauh, anak kecil jauh, pulang. Ya inilah bekalnya, ini hartanya, dia gak punya apa-apa, cuma itu aja. Tapi gimana? Mau diserahkan pada Yesus itu. Dalam keadaan yang cuma itu hartanya. Dia kasih, luar biasa ya. 5 roti 2 ikan. Itu harta paling berharga buat anak kecil. Diberikan kepada Yesus. Dan Yesus tidak memandang
kekurangan yang ada. Tapi dia bawa 5 roti 2 ikan. Diangkatnya 5 roti 2 ikan. Dan dia mengucap syukur atasnya. Maka terjadi mujizat luar biasa. Ya. Dan 5 roti 2 ikan itu bagi-bagikan gak habis-habis, Pak. Sampai sisa katanya 12 bakul penuh. Ya, 12 bakul penuh, bukan kurang. 12 bakul penuh, Pak. Jadi kalau ditanya, ada orang yang memprediksikan atau mereka tebak-tebakan, kira-kira ini yang 12 bakul ini, kira-kira sisanya punya siapa? Saya pikir Cheng Li yang punya si anak itu. Ya. Karena anak itu yang kasih 5 roti 2 ikan. Dia pulang gak bawa apa-apa, 12 bakul penuh. Wow, luar biasa. Tapi lihat, ada sebuah kejadian yang dahsyat, di mana ketika Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan, lalu terus kemudian mengucap syukur, ada mujizat. Tadi kita baca di Kisah Para Rasul, ya, kejadiannya bagaimana ketika Rasul Paulus berkata, ia mengambil roti, lalu dia mengucap syukur ketika dia mau makan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling yang bersamanya. Dan di hadapan semua mereka memecah-mecahkan lalu mulai makan. Wow. Dalam keadaan yang terbatas, dia angkat, dia ucapkan syukur. Apa yang terjadi? Terjadi, mereka makan dan maka kuatlah hati semua orang itu. Luar biasa. Jadi ucapan syukur, mengucap syukur itu adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang bisa memberikan dorongan kekuatan bagi orang-orang di sekelilingnya. Cuman masalahnya kita mau apa enggak? Nah, mudah apa enggak mengucap syukur? Enggak mudah. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang kita akan pelajari hari ini. Kenapa kita enggak bisa bersyukur? Coba bilang kiri kanan. Kenapa enggak bisa bersyukur? Coba bilang. Coba bilang. Kenapa enggak bisa bersyukur? Kenapa? Kenapa enggak bisa bersyukur? Nah, yang pertama, catat baik-baik. Coba pikir baik-baik, catat baik-baik. Yang pertama, kenapa enggak bisa bersyukur? Karena kita fokus pada apa yang belum Tuhan beri. Ya kan? Orang lain udah punya mobil, Pak. Nah, kan fokusnya pada apa yang belum Tuhan kasih. Makanya kita nggak bisa mengucap syukur. Itu orang hari gini gitu loh, semua nggak ada lah orang yang nggak punya motor. Semua pasti punya motor. Kita belum punya motor. Nah, kita fokus sama apa yang belum Tuhan kasih. Jadi kita nggak bisa, kurang mengucap syukur. Sulit. Orang lain udah pada liburan, Pak. Orang lain udah pada liburan, Ma. Kita belum liburan. Nah, kan? Karena kita fokus sama apa yang belum Tuhan kasih, makanya kita jadi kurang bisa bersyukur. Yang ada ngomel-ngomel, ya kan? Papa ini kerjanya kurang keras. Harusnya papa tuh ya cobalah banting tulang, banting pembantu, banting kucing, banting anjing, pokoknya semua dibanting. Gimana caranya pokoknya biar kita nih bisa liburan, kan gitu. Papa nih terlalu nyantai kerja, atau mama ini aduh terlalu banyak arisan, mama ini nih terlalu banyak tiktokan ini. Harusnya nggak gitu, harusnya lebih rajin, banting tulang ayo, kan gitu. Jadi jangan mengeluh kan, kita ngomel-ngomel. Nah orang-orang di sekelilingnya nggak makin kuat itu, makin lemas, makin nyebelin, ya kan? Lalu dia berdoa, orang-orang di sekelilingnya kalau dengar orang ngomel-ngomel, komplain, menyalahkan, nah orang sebelahnya, pasangan sebelahnya, apa yang dilakukan? Dia berdoa, Bapak, kalau boleh, orang ini lalu daripada aku. Gitu kan? Ya kan? Iya, apa ya? Iya, sebel soalnya. Kerjanya cuma nyalahin terus, tapi nggak pernah tahu apa penyebabnya. Penyebabnya karena fokus sama apa yang belum Tuhan kasih. Jangan fokus dengan apa yang belum Tuhan kasih. Coba fokus pada apa yang Tuhan kasih. Yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita apa? Banyak kesehatan. Coba, ini hari begini kita lagi ibadah gini, lagi enak ini begini. Di tempat lain ada orang lagi berjuang, Pak.
ambil napas, repot, harus pakai tabung oksigen. Ambil napas, bayar goceng Pak. Lepas napas, bayar goceng juga, cepat. 10.000, berapa kali ambil napas? Gak pernah kepikir ya? Makanya bagus firman Tuhan itu bilang, lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah duka kesudahan semuanya itu berakhir di situ. Supaya kita bisa lihat, wah, udah mati ya. Aduh, kita nih punya waktu sedikit. Kan jadi mikir. Coba di rumah pesta, nggak mikir kan? Mikirnya apa? Makan, coba itu. Makanya hari ini jadi sebuah value yang baik, jadi sebuah nilai. Begitu ada orang yang kedukaan, kita harusnya orang yang mau berada di tempat itu bersama-sama dengan orang berduka daripada lagi pesta. Maksudnya kan begitu. Kalau kita enggak, kan kalau ke rumah duka, don't cuan. Bahasa orang Chinese-nya, no cuan, nggak ada cuan. Yang ada ngasih pepau, yang ada ngasih uang untuk orang yang meninggal itu kan. Kalau dikasih makan Pak, paling juga kacang. Iya kan? Kacang, aqua, kayak jeruk. Kecuali datang ke yang meninggalnya mewah, dikasih bakso tahu, tulen. Ya kan? Betul. Tapi kan kita harus kasih angpau, hasil kepepau. Kalau bahasa orang Chinese itu kasih persembahan buat orang keluarganya yang tinggal untuk urus-urus kan. Jadi kalau di rumah pesta, ya kita kasih angpau seadanya, makan seabrek-abrek. Ya kan? Benar nggak? Iya kan? Kita begitu datang ke rumah pesta kan itu kayak begini, all you can eat. Semua kamu bisa makan, but you cannot eat all. Benar nggak? All you can eat, but you cannot eat all. Semua bisa dimakan, tapi semuanya nggak bisa dimakan juga. Ini coba aja saudara makan semuanya bisa, nggak bisa. Langsung ke Borneos, makan semuanya. Perut ini ada kapasitasnya. Ya. Orang kan pikir rugi, mending datang ke rumah pesta karena bisa makan banyak. Kadang angpaunya satu, tapi bawa gerombolan segerbong. Se-RT dibawa semua kan, AA, tete, emak, uak, semua dibawa. Iya. Iya. Dari wajah-wajahnya ini kelihatan. Harus berubah. Fokus kepada apa yang belum Tuhan beri, itu membuat kita jadi gak bisa bersyukur. Tapi coba kita belajar fokus kepada apa yang sudah Tuhan kasih. Kita bersyukur. Bersyukur. Ada orang yang nangis karena dia gak punya kendaraan untuk bekerja. Sampai suatu hari dia melihat ada orang yang gak punya kaki, baru dia bersyukur. Bagaimana coba? Susah kan? Iya. Kita fokus sama apa yang belum Tuhan kasih. Coba fokus dengan apa yang Tuhan kasih. Beda. Kita akan bersyukur. Aduh, hari ini masih bisa bernafas dengan gratis ini. Makasih Tuhan. Ya, bersyukur. Betul. Orang lain udah punya mobil, aku cuma punya motor. Bersyukur daripada jalan coba. Ya, nggak tahu di sini jemaat. Mungkin ada yang jalan kaki ke sini. Ya, kenapa? Karena rumahnya di sebelah, Pak. Ngapain naik mobil, rumahnya di sebelah ke sini? Iyalah jalan kaki. Saya juga kalau punya rumah di sebelah jalan kaki, Pak. Tapi itulah kita manusia. Coba lihat firman Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Ini coba perhatikan baik-baik. Fokus pada apa yang belum Tuhan beri, itu membuat kita gak bisa bersyukur. Nah, mau gak kita menjadi pribadi yang bisa bersyukur kepada Tuhan? Mau? Mau. Kalau mau, fokus sama apa yang sudah Tuhan beri. Jangan fokus pada apa yang belum Tuhan beri. Tapi gimana kalau Tuhan belum kasih? Ngapa? Ini ada ayatnya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu loh. Karena keperluan sama keinginan beda, Pak. Keinginan sepatu,
Waduh, wanita kalau udah ketemu sepatu, waduh Pak, luar biasa Pak. Atas merah sepatu merah, atas biru sepatu biru Pak. Atas abu-abu monyet, bawah injak monyet. Apalagi harus sama. Padahal sepatunya belum rusak, tapi beli terus. Gimana biar matching? Iya kan? Allah kok akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Beda, keinginan mah gak beres-beres Pak. Keperluan itu kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan tahu kok, itu perlu gak? Perlu, Tuhan cukupin. Perlu apa pengen? Pengen. Berat kalau pengen. Pengen mah gak ada beresnya Pak. Kasih mobil 1, pengen 4. Dikasih rumah 2, masih kurang juga. Itulah manusia. Iya, gak ada cukup-cukupnya. Selalu kurang. Betul? Iya. Harus berubah. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Asik. Tapi Tuhan belum beri dalam hidup saya, bagaimana? Allah akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Betul? Tapi belum ada Pak. Enggak apa-apa. Walaupun belum ada, enggak apa-apa. Belajar beriman. Ya? Belajar beriman. Belajar percaya. Kita ini umat yang Tuhan bilang, kita ini bukan begini, melihat baru percaya. Bukan. Percaya baru melihat. Makanya kenapa kita dilatih untuk apa? Untuk mengecap baru melihat. Makanya lagunya kan nggak ada. Lihatlah dan kecaplah. Kenapa? Kecap dulu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan. Betul? Kecap baru lihat. Udah ada? Belum. Kecap. Mengecap baru melihat. Makanya orang Kristen kalau berdoa kan ada dasarnya. Kenapa kalau berdoa? Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Nah, kenapa kalau berdoa? Nah, kenapa? Kenapa? Agama lain nggak ada loh gitu. Kenapa? Cak itu kan? Ngapain pakai cak? Kenapa? Ada dasarnya Pak. Kenapa? Karena itu kita lagi diajar mengecap baru melihat. Coba kan minum gini. Enak. Mengecap. Mengecap. Makanya jangan kaget kalau ibu gembala juga berdoa begitu. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Itu lagi mengecap itu. Padahal belum terjadi, belum ada. Tapi mengecap baru melihat. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Luar biasa. Ya kita harus belajar mengucap syukur. Belum ada, enggak apa-apa. Tapi kalau kita fokus terus sama apa yang belum ada, wah salah Pak. Yang ada komplain Pak, yang ada ngomel. Makanya, ayo kita belajar mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Ya, kesehatan Tuhan anugerah. Orang lain di luar sana mau berdiri susah loh Pak. Kita bisa berdiri kan? Jangankan gitu Pak, kentut. Maaf. Kentut. Siapa di sini yang susah kentut? Kita nih boros banget urusan kentut, betul? Ini lagi ibadah aja tiba-tiba ada yang kentut cuma nggak bunyi. Gitu doang. Bersyukur nggak bisa kentut? Bersyukur Pak. Itu coba datang ke rumah sakit, ada orang nggak bisa makan kalau belum kentut Pak. Bagaimana? Kita harus mengucap syukur karena bisa kentut. Berapa harganya kentut? Mahal Pak. Susah. Tapi kita bisa kentut. Oh, haleluya Tuhan bisa kentut. Banyak yang kita bisa syukuri. Coba kalau pipis. Coba pipis.
pipis coba. Aneh kan coba pipis ini. Terus berhenti. Bayangin kalau nggak berhenti gimana coba? Gimana ini gimana? Ini udah mau mulai nggak berhenti. Aneh loh, aneh. Tubuh kita tuh aneh, Tuhan ciptakan kok bisa berhenti loh. Tes, habis. Terus kita gini, jangan tanggung, masih pengen lagi terus. Nggak bisa Pak. Udah porsinya segitu, ya udah, tes, habis. Mau gimana? Nggak bisa kan? Bersyukur, kurang bersyukur. Bersyukur Tuhan, aku bisa pipis. Ada orang susah pipis Pak. Susah, orang kena prostat susah pipisnya. Nah enak itu. Ya, coba kalau hujan. Kalau lagi kehujanan, siapa yang pernah kehujanan sih? Nggak ada ya, orang kaya semua di sini. Pernah ya? Saya juga pernah kehujanan. Coba kehujanan, lupa nggak bawa payung. Wah kita lari-lari. Coba perhatikan, bersyukur nggak? Bersyukur kenapa? Karena hidung kita bolongannya ke bawah. Coba ke atas. Gimana? Ngeblak-blak Pak. Benar nggak? Hujan deras. Jadi susah Pak. Makanya bersyukur. Hidung bolongannya ke bawah. Kagak bersyukur kita. Bersyukur sama Tuhan. Itu hal sederhana. Ini bukan lagi cari-cari masalah. Enggak Pak. Kita lagi justru coba pikir baik-baik. Betapa bersyukur kita. Saya dulu sekolah mulai dari belajar membayar uang sekolah dengan harga 6.000 Pak. Iya, 6.000, 20.000 sampai sekarang Tuhan pelihara. Makanya kita perlu bersyukur nih. Bersyukur Pak. Cuman masalahnya manusia itu kurang bisa bersyukur karena itu fokus kepada apa yang belum Tuhan kasih. Padahal Tuhan bilang, Allah akan memenuhi segala keperluanmu dan keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan ini. Udah jelas Tuhan cukupi. Tapi kalau keinginan ntar dulu kata Tuhan, belum tentu. Semua ada kapasitasnya. Iya? Iya. Coba lihat firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Ini penting. Ini perlu buat kita. Nah, 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Firman Tuhan yang bilang. Nah, kalau manusia kan enggak. Asal ada makanan, pakaian, liburan, mobil, uang deposito di bank, kan tambah terus kan? Ya, cukuplah. Rumah yang ada kolam renang, kan? Tambah lagi kan? Siapa yang bikin? Itu bukan firman Tuhan, itu firmannya manusia itu. Manusia yang bikin-bikin. Tuhan bilang, nah makan, pakaian, cukup. Semakan, minum, pakaian, cukup. Cukup. Kita yang merasa selalu kurang cukup. Memang hidup itu sebenarnya sederhana, cuma kita yang bikin ribet. Ya, kenapa? Apalagi media sosial sekarang. Lihat kiri, lihat kanan, semua postingannya apa? Kita kalau nggak apa? Apa-apa. Benar nggak? Apa yang dilihat? Ada banyak orang pakai apa-apa supaya kita merasa nggak punya apa-apa. Iya, itu kenyataan. Langsung di sini, ya, membuat kita jadi nggak bisa bersyukur. Mari kita syukuri apapun yang ada, karena makanan minuman cukup bagi kita. Coba bilang kira-kira, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Coba bilang kira-kira, 2, 3. Cukuplah. Oke. Pertama, kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena kita fokus pada apa yang belum Tuhan kasih. Kedua, kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena kita fokus pada apa yang orang punya, bukan apa yang kita punya. Itu orang lain udah punya ini, kan? Kurang bersyukur. Benar? Orang ini liburan ke Ono, kan? Ya kan? Orang ini udah punya pasangan, aku belum. Karena kita selalu fokus pada apa yang orang lain punya. Filipi 4 ayat yang ke-11. Ini juga penting buat kita. Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini kata Rasul Paulus, bukanlah karena kekurangan. Bukan karena Rasul Paulus kekurangan, bukan.
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sedang mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau memang belum waktunya punya handphone seri 13, udah gak usah ngoyo. Udah, gak usah maksa. Gak usah maksa. Ada waktunya. Ada. Segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Nah gitu kan ya. Ada sedikit orang yang ngejoke ya, sabar itu indah. Kapan indahnya? Sabar aja ya. Orang sabar itu indah ya. Kapan indahnya? Sabar aja. Oke. Saya dapat stiker juga kalau ada lagi masalah-masalah, tiba-tiba langsung ada stiker langsung ya di WhatsApp kita. Teng, ada orang lagi peluk ini. Orang sabar pasti kesel. Itu katanya. Orang sabar pasti kesel. Fokus pada apa yang orang punya, bukan apa yang kita punya. Itu yang membuat kita nggak bisa bersyukur. Coba perhatikan gitu. Kalau kita udah kerja, ya, kerja terus ada bonus ya, nanti dari perusahaan suka ada bonus ya. Kita kadang-kala suka iri lihat orang dapat bonus. Kenapa orang itu bonusnya gede, kok aku bonusnya kecil? Orang ini dikasih ini, kok aku enggak? Padahal ingat tuh, bonus itu terserah bos. Kita nggak punya hak. Mau kita, ya ini setelah kamu bekerja dengan luar biasa tempat ini, aku kasih kamu ya ini ya pulpen. Ya pulpen. Nah pulpen. Ya kan? Yang lain, ini kamu. Nah, kamu bonusnya kerjanya bagus ya. Yang ini juga bagus, yang ini juga bagus ya. Nah kamu saya kasih ini amplop isi 200.000. Nah, aku pulpen dulu 1.000. Nah sebelah ono lagi kasih fasilitas ya, kredit kendaraan bermotor tanpa bunga. Ini bosnya pilih kasih, bukan pilih kasih, namanya juga bonus. Bonus itu terserah bos, ya kan? Dia terserah dia. Kita dikasih udah syukur. Ini cuma pulpen pak, ya nggak apa-apa. Karena fokus sama orang lain kan. Coba fokus sama diri. Aduh, puji Tuhan, pulpen. Apa-apa. Pulpen pakai begini mah gue juga bisa beli lah. Ya sudah, pulpennya bawa kasih Bapak Hansip. Pak, ini ada pulpen buat Bapak. Nggak apa-apa, kasih aja nggak apa-apa. Udah nggak pakai kasih orang lain, nggak apa-apa. Hidup simpel, sederhana, nggak usah ribut. Ya kan? Ada satu hari karyawan itu yang ribut satu dengan yang lainnya. Yang satu dia dapat bonus mobil. Ya, jadi dia kerja, ini tiga-tiga kerja rajin. Yang satu happy dikasih mobil. Yang sebelahnya itu dikasih motor. Yang satu nangis. Kenapa nangis? Karena cuma dikasih tahu. Nangis dia. Mau ditanya kamu kenapa nangis? Semua orang kan dikasih bonus, itu janji bosnya. Iya, kalau ini dikasih mobil, dikasih motor, ini dikasih tahu, makanya nangis. Ya abis cuma dikasih tahu doang bahwa yang lain dapat bonus. Iya bener, nangis itu. Kenapa? Kan dia fokus kepada apa yang orang lain dapat, apa yang orang lain punya, bukan apa yang dia punya, apa yang Tuhan kasih dalam hidup. Gitu. Hidup gak usah ngoyo, hidup gak usah repot. Sudah gak usah lihat kiri kanan depan belakang. Udah. Kita suka banding-bandingkan diri kita sama orang lain sih. Itu jadi kurang bisa bersyukur. Saya mah bersyukur aja. Ada orang yang, handphonenya apa? Biasa aja pak. Saya mah justru anti mainstream pak. Saya. Orang lain punya merek A gitu ya. Aku mah gak mau. Males pasaran. Jadi mendingan punya handphone tuh yang ini. Itu handphone apa ya? Nah, kan gak tahu. Ya kan? Biasa aja. Justru kalau ini udah kelihatan dari model kameranya aja. Ini seri 13 kan gitu. Ini pasti mereknya S. Ini pasti mereknya I. Kan gitu-gitu kan. Orang kan sekarang pak, ini coba aja ini kan handphone hitam begini. Semuanya hitam gini dijajarin satu-satu. Emang kita tahu pak mereknya apa pak? Nah ada kan semuanya cuma handphone aja biasa. Ya kan? Udah. Gak usah pusing. Hidup gak usah dimakan pakai gengsi pak. Saya beli handphone aja, mampu nggak beli
yang saya mampu, mau, nggak mampu, nggak mau. Buat apa? Saya mau beli sesuatu, lihat kebutuhannya. Saya butuhnya apa? Cuman butuh WhatsApp, Instagram, apalagi? Aplikasi apa? Ya oke lah, aplikasi food-foodan, kira-kira gitulah ya. Gogoan, gitu kan? Tapi cuma itu aja ya, gak butuh yang gimana-gimana gitu. Ya udah ngapain? Harus terbaru. Terus kenapa kalau punya yang terbaru? Bisa aja. Nggak ada. Saya nggak merasa lebih rendah dari orang yang punya handphone lebih bagus dari saya. Nggak ada. Biarin hidup-hidup mereka. Terserah. Yang penting aku punya sesuatu yang menurutku ini cukup menurutku. Udah ini aja. Nggak ada. Cukupkan diri dalam segala keadaan. Asik. Hidup jadi nggak stres, Pak. Hidup penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kebahagiaan. Iya ini saudara saya ini yang main keyboard, ya, dan tidak bisa melihat ya. Siapa namanya? Bu? Moni. Oni. Hai Oni. Oni ya. Onisimus. Panggil Oni. Coba. Kalau saudara banyak-banyak ngomel, banyak-banyak kesel, gak puas diri, ya ngobrol sama Oni. Ngobrol. Tanya, gimana Oni? Dunia gelap terus, gak pernah terang. Gimana coba? Coba kalau saudara ada di posisinya Oni, gak gampang. Tapi luar biasa Oni itu, walaupun dunia itu gelap terus ya, tapi dia tetap itu melayani Tuhan. Itu luar biasa. Kita ini yang seringkali kurang ajar sama Tuhan. Enggak belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya itu terenyuh begitu lihat Oni main itu. Saya terenyuh. Pulang-pulang saya bertekad, Tuhan, seumur hidup saya tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Apapun, terus melayani Tuhan sampai saat ini dipanggil Tuhan. Saya check out, baru saya berhenti. Tidak akan saya berhenti melayani, apapun yang terjadi. Kenapa? Saya mau mengucap syukur, saya mau berterima kasih buat nafas yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Sementara di luar sana ada banyak orang yang berjuang untuk bisa nafas, tapi kita dikasih nafas kehidupan, kenapa enggak kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Ya dong. Belajar. Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena kita fokus kepada apa yang belum Tuhan kasih. Makanya nggak bisa bersyukur. Kedua, kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena kita fokus pada apa yang orang punya, bukan apa yang kita punya. Itu pun. Coba pikir. Ya. Yakobus 3 ayat 16. Ini juga penting ini, saudara. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati. Oke? Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wow. Coba lihat yang kacau. Kenapa ada kekacauan di dalam keuangan? Kenapa ada kekacauan dalam rumah tangga? Kenapa ada kekacauan di dalam gereja? Kenapa ada kekacauan di dalam karir? Kenapa ada kekacauan dalam hubunganmu dengan pasangan? Kenapa? Karena salah satunya mementingkan diri sendiri. Itu. Di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Coba kalau pasangan itu ya, saya tidak mau mementingkan diri sendiri. Saya mau mementingkan apa yang menjadi kepentingan istri saya. Istri saya juga. Saya tidak mau pentingkan diri saya. Saya mau pikirkan apa yang menjadi kepentingan suami saya. Saya gimana caranya fokus saya adalah bikin istri saya bahagia.
Istri juga gitu. Apa yang saya bisa lakukan supaya bikin suami bahagia? Nah, berlomba-lomba saling membahagiakan satu dengan yang lainnya, nggak ada kekacauan. Semua happy. Ya, coba. Habis dia sih, dia gimana coba pulang kerja bukannya ini sambut dulu ini malah. Nah, karena fokusnya diri sendiri, Pak. Ya, begitu Ibu. Fokusnya diri sendiri, egois. Jadi faktor yang ketiga kenapa kita nggak bisa bersyukur, karena kita fokus pada diri sendiri, bukan fokus pada orang lain. Coba kita fokus pada orang lain. Kita baru sadar. Saya pernah pergi ke Rote. Nah, kita bangun sekolah di sana buat orang-orang Rote Indonesia Timur. Wow. Anak-anak SD yang saya jumpai waktu lagi saya naik mobil, saya berhenti. Adik-adik ini mau kemana? Pakai seragam merah putih, mau sekolah. Adik ini mau kemana ini? Mau sekolah Om. Di mana sekolahnya? Sana Om, dekat Om. Apa nama sekolahnya? Disebut nama sekolahnya. Dari titik itu, kan dia banyak, gak masuk dalam mobil. Jadi dia ambil satu nanti gak enak, dia ambil tiga gak enak. Karena rombongan banyak bagi jalan. Ya udah, demi keadilan. Kalau diangkut salah satu nanti gak enak, jalan aja udah, gak usah diangkut semuanya. Jalan 12 kilo. Mau sekolah 12 kilo. Jalan kaki Pak. Panas terik Pak. Nggak ada salju gitu. Nggak ada itu. Panas terik. Aku keluar sampai keringetan terus di sana. Di Rote NTT. Wow. Kalau kita fokus sama diri sendiri, waduh, selamat datang. Di situ ada kekacauan, di situ ada keributan. Tapi coba fokus sama orang lain. Kalau udah begitu Pak, saya, Tuhan Yesus terima kasih. Nggak perlu punya mobil, nggak perlu rumah mewah, nggak perlu. Waduh, bisa punya motor aja. Bisa punya motor, punya sepeda aja. Aduh, udah bersyukur ini. Mau sekolah 12 kilo tiap hari Pak. Berarti pulang pergi 24 kilo. Tuhan Yesus ada. 24 kilo untuk pulang pergi cuma untuk belajar. Itu yang menyebabkan kami gimana caranya bikin sekolah di sana. Bangun sekolah. Berasrama. Dia orang bosan, pulang pergi. Dia harus itu. Gizi diperhatikan. Sekolah baik-baik. Gak usah bayar. Kita cari linknya siapa. Ada pengusaha mau sumbang boleh apa segala macam. Gimana caranya supaya bisa nyekolahin orang-orang Indonesia Timur yang tertinggal itu. Buat kita kehilangan uang 10.000 mungkin pret. Hilang mungkin 100.000 pret. Di sana uang 10.000, uang 100.000 itu berharga sekali Pak. Jangan main-main. Kita di sini aduh, nggak habis makan buang-buang. Sana aduh, makan itu berharga sekali. Iya. Uang yang kita punya itu dikirim ke sana bisa nyekolahin anak Pak. Di kita di sini, dipakai foya-foya, dibuang-buang, ngopi-ngopi cuman. Di sana bisa nyekolahin anak bangsa. Luar biasa. Ya? Kenapa? Kita nggak bisa bersyukur. Karena kita fokus pada apa yang belum Tuhan kasih dalam hidup kita. Kedua, kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena kita fokus pada apa yang orang lain punya, bukan apa yang kita punya. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri. Fokus kepada orang lain. Coba perhatikan orang sekeliling. Orang mau ibadah sampai hujan-hujan, kita dikasih mobil, nggak bersyukur. Banyak hal yang perlu kita syukuri. Karena pada saat kita bersyukur, tadi firman Tuhan mengatakan mereka menjadi kuat karena ucapan syukur. Anda tidak mengucap syukur, Anda menjadi lemah. Jadi ngomel-ngomel terus, energi positif tidak ada. Ada energi negatif. Malas. Kenapa? Malas ketemu sama orang yang kayak begitu. Siapa yang perlu ucapan syukur? Betul? Hidup jadi lain. Hidup jadi bergairah. Gak tau kalau ketemu sama om ini, aduh, kenapa ya? Jadi semangat terus. Hidup jadi bergairah. Wah, yes. Kenapa? Ada hal-hal positif
Saya kan tutup. Udah tutup kan kelihatan wajahnya senang. Ya. Mau tutup senang. Ya. Ini sampai jam berapa Bu? Saya lupa loh. Ini udah habis ya? Udah habis ya? Silakan. Oke, saya tutup dengan sebuah kisah ya. Saya sering menangani pasangan-pasangan itu dia ribut sama istrinya, sama suaminya, komplain. Terus ya, Pak Oci, aku lelah, gitu. Aku lelah punya suami model begini. Aku lelah punya istri model begini. Nah, dia lelah. Saya baca, kenapa kamu lelah? Dia cerita, ini. Dia ajak ngomong, ternyata pasangannya ngomongnya seenaknya. Uang bulanan kurang, ya, komplain banyak. Gimana ya Pak Oci? Saya bilang begini. Ini saya kasih tahu sama, bukan saya mengeluh. Ya, bukan saya curhat juga, bukan. Tapi saya lagi kasih tahu. Di luar sana ada ribuan alasan untuk menyerah. Tapi saya putuskan ada ribuan alasan untuk bersyukur. Nah, tapi ada tipsnya, ada caranya. Begini. Saya tulis tuh, saya balas tuh. Saya sering balas itu orang-orang yang curhat-curhat tentang keluarganya. Aku senang menangani keluarga. Saya bilang begini, Ibu, gembala biar jadi saksi. Nanti kalau kan kapan-kapan nanti saya mungkin dipertemukan dengan istri saya, bisa tahu istri saya seperti apa. Istri saya ini ya, kaku. Kalau udah gini aja, nggak bisa gitu. Agak lentur dikit gitu, gimana gitu, nggak bisa. Ini ya. 2, tidak romantis. Saya punya alasan untuk bisa menyerah. Saya punya alasan, bagaimana istri tidak romantis? Gitu kan? Ini senangnya romantis. Pergi ke mall tuh digandeng gitu kan? Senang kan pria ya? Kalau ini enggak, istri saya tuh pergi ke mall, jalan paling depan. Wah, luar biasa. Jiwa leadershipnya ya, luar biasa. Mimpin di depan. Sampai ketinggalan suaminya nggak tahu di mana ya suami. Ya mimpin gitu. Pergi kalau ke supermarket itu beli ini, wah cepat sekali. Gini. Wah kalau begitu langsung atur strategi ke orang mau perang. Kamu ambil ini. Brian kamu ambil ini. Ya Keke kamu ambil ini. Mama ambil ini. Oke nanti kita ketemu. Atur cepat gitu. Ya. Ada ribuan alasan untuk menyerah. Ada ribuan alasan untuk kesal. Ada. Orang sabar pasti kesal. Ya. Ada. Tidak romantis, orangnya kaku, cenderung galak, ya, cenderung prosedural. Kalau udah ABC nggak bisa, A, C, B nggak bisa. Itu sebelum masuk restoran itu langsung semprot. Jangan duduk bu, semprot dulu. Lap dulu, semua sampai hari. Covid-nya udah malas ada di Indonesia. Masih semprot masih. Benar. Kemarin baru reunian sama teman-temannya. Datang dari segala penjuru dunia. Berkumpul. Ini memang reuniannya kelas berat. Orang dari Australia datang, dari Palembang datang, Solo datang, Jakarta, Palembang. Wah, teman-teman dulu sekolah. Kumpul. Tolong dijemput. Di pool. Di mana? Di kereta kayak di pool City Trans kayak di mana. Begitu jemput, ini bu, begitu jemput. Barang, dibuka, sebentar, ambil semprotan detol, balik, semprot dulu pak. Kalau saya, aduh yang kira-kira nggak usah kayak begitu loh. Enak, dia duduk sembarangan di kereta, di bis, kita mana tahu ada virusnya. Ya Allah ya Rabbi, semprot dulu pakai detol, supaya medical. Eukaliptus apa itu? Eukaliptus lo yang itu detol. Silakan duduk. Cepet. Selalu. Saya punya ribuan alasan. Istri saya nggak pintar bikin surprise. Saya pintar bikin surprise. Wanita-wanita kelopak-kelopak pasti kalau ketemu saya. Saya bikin surprise terus seperti istri saya. Istri saya bahkan luar biasa. Istri saya nggak pintar bikin surprise. Nggak pintar. Saya punya alasan.
Terakhir, ketemu sama reunian sama teman-teman itu semua. Nggak bilang kalau dia tuh nginap 3 hari, nggak bilang bu. Jadi saya tunggu lalu kan mami mertua ikut dengan saya, maminya. Terus tiba-tiba udah malam itu, terus mami mertua bilang begini, itu pagar dikunci aja, digembok aja. Ah belum, istri saya belum pulang. Sudah dia nggak akan pulang, nggak ada WhatsApp, nggak ada. Udah gembok aja, percaya nggak akan pulang. Saya tunggu benar nggak pulang, sampai besok pagi juga nggak pulang. Sampai 3 hari pun nggak ada kabar beritanya. Maaf ya, saya nginep apa nah. Ini mau dia aja. Udah. Komplain bisa, menyerah bisa, ngomel bisa, ngedumel bisa, pengennya ya ngomong gitu loh ya. Aku lagi reunian, aku nggak pulang ya. Jelas gitu loh ya. Ini enggak? Gimana kira-kira? Nah, are you happy? I'm happy. Saya bersuka cita. Kok bisa? Kalau gue jadi mana kuat kayak gitu? Ya. Karena apa? Karena kamu, ini yang setelah nama saya ini. Karena kamu fokus bukan pada apa yang kamu punya. Kamu fokus pada apa yang kamu nggak punya. Kamu fokus pada apa yang Tuhan nggak kasih. Jadi capek, ya kan? Hebat. Pak Oci bisa seperti itu. Terus saya tanya, kira-kira menurutmu gimana? Ini yang curhat-curhat ini, akhirnya ngomong begini. Setelah saya renung-renung, mungkin karena saya terlalu menuntut orang lain memperlakukan saya supaya saya bahagia ya. Nah, sadar diri tuh. Gimana caranya Pak? Kita tuntut orang lain melakukan sesuatu supaya kita bahagia. Bagaimana Pak? Oh, keputusannya ada di orang itu mau nggak mau, ya bahagianya saya. Kasih tahu dong, report dong. Ini nggak ada di telan bumi, nggak tahu ada di mana. Sampai pas waktu lagi udah pulang baru telepon. Semua teman-teman saya sudah pulangkan semua ke rumah masing-masing. Sudah saya urus semuanya. Oh, oleh-oleh apa segala macam sudah saya urus. Iya, kamu kemana aja? Emang kenapa? Ya, selama 3 hari hidup tanpa istri ini. Saya bilang begitu. Sorry ya, aku nggak ngabarin, sorry ya. Tapi kamu tahu kan? Tahu, karena saya tahu dia harus ngejemput, dia harus apa tahu, cari villanya. Saya yang carikan villanya, barengan. Ya, tapi saya bilang itu. Dia bilang, oh sudah apa-apa, sorry. Ya next time lah, kabar-kabari lah, supaya kita jelas gitu begini. Kehilangannya gitu. Dia bilang gini, kamu nggak datang sampai hari Sabtu malam, saya mau lapor polisi bahwa saya kehilangan istri saya. Gitu aja, saya bercanda-bercanda aja, ketawa. Sih kita ketawa. Begitu Pak. Cari aja, kita create happiness. Kita harus cari kebahagiaan kita. Enjoy aja. Kita harus cari kebahagiaan kita, tapi jangan bikin dosa. Oh sana reunian nggak apa-apa, aku bobo aja sama cewek lain. Nah, itu dosa itu namanya. Aku nggak gitu. Oh saya nggak pulang-pulang. Sudah gimana? Kamu gimana? Kamu marah ngapain marah? Nggak usah. Tidak nggak mau ngabarin sudah. Yang penting saya tahu bahwa dia lagi reunian. Saya juga tahu reunian. Cuman saya nggak. Kamu nggak ngomong bahwa kamu bakal nginep. Saya pikir kamu tuh urus pulang ke rumah. Besok urus lagi, pulang ke rumah lagi. Besok urus lagi, pulang ke rumah. Enggak, teman-teman bilang katanya gila mama rame kalau lo pulang. Iya yang ngomong. Dia cuma ngomong aja ke suaminya supaya nggak dilaporin ke polisi. Dia bilang, kamu suka begitu? Ya gitu. Enjoy aja. Create happiness. Apa? Sedih. Apa? Tapi aku pengen bahagia. Mana? Pengen bahagia. Ini aja. Lihat di YouTube konser Kahitna. Itu kan juga ini kan namanya cinta. Ini kacin. Nyanyi sendiri, bikin happy sendiri. Kan gitu. Ya. Bikin happy sendiri. Kenapa? Aku suka durian. Pergi aja cari tukang durian. Makannya sendiri. Kalau enggak, mau pengen ditemenin, bawa aja deh. Telepon sama adik saya. Kamu lagi nganggur, temenin Koko. Ayo kemana? Makan durian. Asik. Create happiness. Iya. Ini orang curhat nih. Komplain, fokus sama satu orang ini. Tolong lakukan sesuatu. Saya bilang, kamu kecewa ya? Enggak, saya enggak kecewa. Cuma
Cuman harusnya ya itu sama aja. Berarti kamu menuntut pasanganmu? Enggak, saya enggak nuntut pasangan saya, enggak. Cuman seharusnya ya itu nuntut sama. Neng. Cuman bahasanya aja. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar menjadi pribadi yang bersyukur. Bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Syukur. Terima kasih Tuhan bolongan hidung saya ke bawah bukan ke atas, kan gitu. Makasih Tuhan kalau pipis bisa berhenti sendiri. Coba nggak berhenti ayam ngompol basah terus celana. Bagaimana? Itu ucapan syukur. Bersyukur bukan apa yang orang lain, fokus kepada apa yang orang lain punya, enggak. Fokus dengan apa yang kita punya, rawat, perhatikan baik-baik, happy lah di situ ya. Dan kita harus belajar bersyukur, bukan fokus kepada diri sendiri, tapi mulai fokus pada orang lain. Pikirkan kebahagiaan orang lain. Ya, di luar sana masih ada yang lebih menderita, betul? Selama kita tidak pernah mati buat diri sendiri, kita tidak akan pernah hidup bagi orang lain. Itu dengar baik-baik. Selama kita tidak pernah mati bagi diri sendiri, kita nggak akan pernah bisa hidup bagi orang lain. Nggak pernah. Dan capek, urus diri sendiri terus capek. Kasih kebahagiaan buat orang lain, kita akan bahagia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini.